Ya, main sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini ada apa ini motornya ini? X-Trade. Berebet-berebet mogok. Ini dilakukan penanganan cuma enggak dari awal tadi ya. Cuma kalau dicek dari tekanannya tadi turun naik seperti itu. Jadi ini untuk mengidentifikasinya, kalau di full pumpnya Mioji itu kan ada namanya IC full pump. Jadi yang wajib kita cek terlebih dahulu adalah jalur 12 voltnya yang masuk ke IC full pumpnya. Nanti kita cek dia normal atau tidak. Kalau misal dari input ke IC full pumpnya 12 voltnya normal, kemungkinan besar bisa dari IC full pump itu sendiri ataupun rotak ataupun filternya ya. Jadi ini posisi tadi tekanannya pada saat dicek tekanannya turun naik, nggak bisa stabil seperti itu. Itu pun sering terjadi ya di motor-motor Mio series. Pada saat dibawa jalan tiba-tiba berebet mati, digas lagi, di kontak off, di on kan lagi, dia hidup kembali seperti itu. Ini kan kasusnya seperti itu Pak ya. Jadi kadangan mati, berebet, kalau ntar di kontak dimatikan, dihidupkan lagi, baru bisa hidup lagi jalan. Nah, ya seperti itu. Tengah jalan dia mati sendiri. Ya. Jadi ini mungkin kasusnya ini kita cek dari tekanan full pumpnya tadi sudah normal sebenarnya 40, cuman turun naik ya tekanan full pumpnya. Tapi kita tidak hanya membenahi di bagian full pumpnya saja, tapi kita membenahi dari semua sistem injeksinya ya. Jadi mulai dari pembersihan total body, melakukan pengecekan dari kop busi seperti biasa, melakukan SOP full ya. Nah itu pun lihat dari total bodinya ini mungkin sangat sudah lama nggak pernah dibongkar apa gimana ya? Nggak pernah servis ya Pak? Kotor sama sekali. Kotor. Filter udaranya pun kotor. Nanti kita cek dari kop businya juga bagus atau tidak nilai resistansinya. Ntar dari jalur aki untuk power supply pengecasannya normal atau tidak. Ini pembongkaran bahan bakarnya apa Bi? Waduh, bahan bakarnya pun tercampur dengan air ya, seperti itu. Jadi kemungkinan besar juga ini bermasalahnya dari filter full pump bisa, tapi nanti kita ganti filter full pumpnya, kita cek ulang lagi. Dan ini pun ada airnya ini. Campur air ya? Ya. Dari mana cara airnya? Bisa jadi dari tutup tangkinya Pak ya, dari tutup tangki. Apa saat cuci? Ya, cuci menggunakan steam seperti itu kadang. Ataupun begini Pak, kalau bahan bakarnya dia di bawah 2 liter ya, itu kan adanya penguapan ya bahan bakar. Jadi penguapan itu biasanya uapnya jadi air. Kalau makanya sebenarnya kalau di motor injeksi itu sendiri minimal bensin itu kalau tidak 3 liter ataupun full itu lebih baik Pak. Karena sistem kerja full pumpnya sendiri kalau pada saat bensinnya full itu pun tidak terlalu berat ya, yang akan memperpanjang umur dari full pump itu sendiri. Karena full pump ini lumayan harganya Pak. Ini full pump ini mahal ini harganya. Jadi kita harus ada namanya butuh perawatan, terutama dari bahan bakarnya harus tetap penuh terus. Ya ada yang mengatakan kalau misalnya bahan bakarnya habis nanti full pumpnya mati. Sebenarnya tidak Pak, tidak langsung mati. Ini nggak bisa nggak? Itu Sebenarnya ya, kalau bisa jangan sampai. Minyak harga tinggi tau dulu. Ya, makanya sendiri saya ngisinya aja. Liter katanya. Ini akan dilakukan penservisan ya Pak ya. Jadi Ya, kita melakukan servis full. Ya, oke. Apa? Masuk lagi. Ya, tetap simak videonya dalam penanganan kasus X-Trade yang sering tiba-tiba mati atau berbet. Ini posisi pembersihan dari total body ya. Kita bersihkan total bodinya menggunakan cairan karbon atau karburator cleaner atau PEC. Nah, posisi kayak injektor ini pun kita wajib kita bersihkan nanti. Bisa kalau ada yang menggunakan ultrasonik bagus. Nah, kalau saya ini kita buka saja membersihkan dari nozzle-nya, filternya kita cek bersihkan karena ini ada bahan bakarnya
akhirnya terkontaminasi dengan air ya. Jadi nanti kita lakukan cleaning injektornya di motor langsung. Nah, ini MAKS dan ini ISC ya. Sedikit saya bahas tentang ISC. ISC ini sendiri perlu namanya pembersihan ya, karena ini pada saat kita seperti ini sangat kotor ya. Pada saat dia posisinya menutup tapi dia tidak menutup dengan rapat, berarti adanya udara palsu yang masuk ke ruang bakar, ataupun pembacaan dari persentase ISC nya akan tinggi. Jadi sistem kerjanya ISC itu sendiri sebenarnya yang berputar ini bukan pelunyernya ini, bukan ini yang berputar, tapi asnya ini ya. Asnya yang berputar ini kan sudah ada rumahnya dia, jadi tidak berputar. Jadi yang mendorong itu nanti ini asnya ini putar seperti ini, jadi maju mundur. Cara mengaktifasinya pun bisa menggunakan scanner, ataupun kita masang bebas loh, tidak perlu ada ukuran, masang bebas saja seperti ini, kita pasang nanti. Setelah itu kita aktifasi dengan meng-on off kan kontak ya. Dengan begitu nanti dia ini akan menyesuaikan sendiri ya posisinya dia. Ataupun setelah dia hidup nanti, pada saat dia hidup, ISC sendiri akan menyesuaikan posisinya sesuai dengan perintah ECU itu sendiri. Jadi adanya penting sih untuk reset ISC, cuman tidak direset pun tidak apa untuk ISC ini sendiri, karena dia akan posisinya dapat perintah dari ECU pada saat di pembakaran itu kurangnya udara, ataupun pada saat filter udara kotor, secara otomatis ECU itu sendiri akan memerintahkan ISC ini untuk membuka ya, untuk menambah udaranya ke dalam ruang bakar seperti itu. Ataupun pada saat warming up, pada saat suhu dingin, ini pun ISC ini dapat perintah dari ECU untuk membuka atau menambahkan. Setelah suhunya udah ideal dan kadar oksigen yang masuk ke ruang bakar pun sudah ideal sesuai dengan stoichiometrinya, secara otomatis ISC ini sendiri akan menutup sesuai dengan kebutuhan dari stasioner atau langsamnya itu sendiri, karena ini ISC ini adalah pengatur putaran langsam di motor ya. Tapi pada saat kita pemasangannya tidak tepat atau ISC nya ini sendiri sudah bermasalah, kemungkinan besar nanti RPM-nya akan naik turun, ataupun besar, ataupun terlalu kecil, itu seperti itu. Jadi tidak usah takut pada saat membongkar ISC, ataupun gimana caranya mereset ISC, itu tidak perlu takut, karena diaktifasi saja pun sudah bisa. Yang penting kita bersihkan rumah-rumahnya itu, terus ISC nya juga kita bersihkan. Dan yang paling utama adalah kita dalam posisi pemasangan ya. Pemasangan ini ISC ini sendiri harus center ya, ataupun nanti pada saat kita aktivasi ini pun mutarnya pun harus tidak geol ya, asnya ini tadi ya. Jadi kalau dia asnya yang geol ini, berarti ISC ini sudah rusak, harus diganti. Ataupun kalau budgetnya tidak ada, mungkin dengan penambahan air ya, tapi saya tidak pernah melakukan itu, teman, kalau tergantung dari budgetnya konsumen seperti itu. Ini tadi sudah dilakukan pengecekan dari IC full pump dan tekanan full pumpnya. Di bawah kita lakukan pengecekan tekanan full pumpnya ya. Di sini tekanan full pumpnya dia normal ya, normal. Jadi pada saat sedikit saya ini kan, pada saat penggantian IC full pump ini sendiri pun, ataupun mengecek, kita menggunakan kabel ini jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik, karena di sini ada plus minusnya. Kalau kita terbalik, pemasangannya yang akan mengakibatkan IC ini akan rusak ya. Oke. Jadi ini posisi full pump ini dalam keadaan normal, ini yang diganti hanya filter full pumpnya saja. Cek kop businya aja. Ini posisi rumahnya ya. Nah, di dalam sana pun itu masih sedikit ada kerak ya. Harusnya kita tetap bersihkan supaya nanti solenoid ISC tadi bisa menutup, pada saat menutup bisa menutup secara rapat dan baik.
Dan ini pada saat sudah dikasih cairan seperti ini pun nanti kita lap ring ya, supaya tidak adanya cairan yang masuk di dalamnya sini. Nah, kita pastikan juga posisi dari koinnya ini, dia tidak terlalu terbuka. Dia hanya derajatnya di angka 16 derajat, maksimal di angka 17 ya. Jadi penyetelannya bisa di 14 sampai dengan 16. Lebih dari itu biasanya RPM-nya akan terlalu tinggi. Ini namanya MAKS. Ini pun kita melakukan pembersihan ya, tapi pastikan jangan terkena bahan bakar atau bensin ya. Jadi kita bersihkan menggunakan cairan PEC. Nanti ini kita bersihkan supaya pembacaan dari suhunya ini dia sesuai ya. Ini sensor ini pun lumayan harganya kalau penggantiannya. Pada saat melakukan pembersihan ini pun ini tidak boleh disemprot dengan tekanan angin yang terlalu kencang ya, di posisi ininya sensor ya TS ini, karena kemungkinan besar nanti akan mengakibatkan kerusakan di bagian sensor tersebut. Pasang. Saya lihat nozzle-nya tuh. Nozzle-nya masih bersih ya, jadi tapi di dalamnya sini kan ini udah terlalu kotor, jadi kita membersihkannya menggunakan cairan dengan cara cleaning ataupun di ultrasonik ya, bisa juga, ataupun cara di bawah kita menggunakan alat bawah. Cuman saya biasanya langsung di motornya. Setelah itu kita cek kop busi sama businya. Ini kita cek dari resistansinya kop busi ya. Pastikan pada saat mengecek resistansi kop busi ini tidak korosif ya. Kalau sudah korosif aja lebih baik diganti karena akan nanti mengganggu dari sistem pengapiannya. Sekarang kita cek dari resistansinya. Ya, normal ya, terbaca di 5 kilo ohm ya, 0,5 kilo ohm. Cek. Sini sedikit saya jelaskan untuk busi ya, busi tipe R ataupun resistansi dan non R yang tidak ada resistansi. Kita cek dari busi yang resistansi terlebih dahulu. Dia terbaca di angka 3,9 kilo ohm ya. Sedangkan yang non resistansi ya, dia tidak ada resistansinya. Berarti motor injeksi wajib menggunakan tipe busi R ya. Tapi kadang mungkin teman-teman masih bertanya, apa sih perbedaan busi yang R dan non R? Sedangkan jangankan mekaniknya, penjualnya, tokonya sendiri pun itu masih tidak paham ya. Jadi kadang kita harus bisa kasih masukan ke toko-toko untuk nyari busi-busi R untuk sistem injeksi. Ini pun kalau di daerah tempat saya kadang masih sulit karena tokonya itu masih mengatakan busi itu semua sama. Jadi sebenarnya kita harus bisa membedakan kenapa pabrikan memberikan adanya R di sini. Kadang memang motor injeksi itu memang harus adanya tahanan atau resistansi. Seperti halnya kop busi, itu pun beda dengan konvensional dari kop businya saja ataupun busi. Jadi nanti ini kita ganti kop businya dengan yang R ya kalau ada. Tapi saat ini saya pun lagi punya stoknya yang tidak ada resistansinya. Cuman saya usahakan saya cari terlebih dahulu ini karena posisi stok saya pun lagi habis. Sekarang kita lakukan perakitan throttle body. Angel bro, angel ya. Saya push dulu ya biar tidak terlalu panjang durasi videonya. Ini proses terakhir ya, kita lakukan purging ataupun cleaning injektor. Nah, kita menggunakan cairan ya. Kalau saya menggunakan cairan injektor purge dari Autopit,
Sebelum kita melakukan pushing, ini kita bahas dulu untuk kayak tadi ISC saya katakan. Sebelum pemasangan kita pastikan ini ISC ini berputarnya secara normal ya. Maksudnya nah seperti ini pergerakannya seperti ini. Dia tidak terhambat karena ulirnya mungkin rusak, yang ulirnya lunyer ini ataupun dari dratnya sendiri. Sekarang kita masukkan ke soketnya. Ya, kita akan mengaktifasi dari sistem kerja ISC-nya ya. Kontak on. Ya. Matikan. Nah, seperti ini pergerakannya. Kontak on lagi. Matikan. Ya. Ya. Jadi sistem kerjanya itu yang bergerak adalah dratnya ya. Jadi ini tetap diam karena dia ada rumahnya. Ini pun berbentuk ada pas sesuai dengan ini ya, opal ya. Ini kita masangnya pun ya kalau di BPR-nya Yamaha kita ada ukurannya, cuman kita sudah paham dengan sistem kerjanya ISC, tidak perlu melakukan pengukuran seperti ini. Kita pasing masangnya ya, yang penting per dipasang. Pastikan pemasangannya pun harus tepat, pernya tidak boleh meleset ya. Ataupun nanti setelah terpasang di rumahnya, kita rasakan juga bisa seperti ini. Kita on off kan kontak 5 kali, dia harus ada kerasa bergerak. Nah, terus ya, syukur ya, dihidupkan motornya. Kombusi sudah, ininya tekannya sudah, semua sudah, starter. Jengkol ya, berat ya. Gas dulu, gas. Nah, pada saat seperti ini posisinya ISC masih belum benar ya. Jadi kita lakukan matikan kontak, on off kan lagi, terus ya, dihidupkan. Dicopot lagi ISC-nya coba. Pas nggak pemasangan ini. Sampai tutup penuh dulu. Bergerak tidak? Bergerak. Belum pas, tidak mantap. Sampai majukan dikit. Dikit lagi majukan. Ya.
kebocoran di selang. Bocor nggak selangnya? Dicek dulu selangnya. Nah ini udah langsung, coba dicek selang dari tekanan IAPS nya ya. Kalau misalnya kita sudah melakukan pemasangan ISC beberapa kali tetap stasioner tidak rata, itu kemungkinan besar adanya kebocoran di bagian selang dari IAPS ya, tekanan udara masuk. Kita cek masuk ke data ya, coba kita lakukan cek datanya, kira-kira RPM-nya naik turun atau tidak. Ya oke, sekarang kita cek dari RPM-nya untuk tadi setelah dilakukan pengaktifasian dari sistem kerja ISC-nya ya. Kalau kita sudah menggunakan scanner itu bisa kita lakukan langsung reset ISC. Teman, bagi kita tidak punya scanner, dengan cara yang saya tutorkan tadi, dengan cara melakukan kontak on off kan 5 kali, ataupun kita rasakan posisi sistem kerja ISC itu bekerja atau tidak ya pada saat kita meng-on off kan kontak tersebut. Sekarang kita cek dari datanya. Sudut bukaan TPS di sini terbacanya 15 derajat. Ini harus ada penyetelan minimal di 16 ya. Kita lakukan penyetelan nanti. Di sini pun adanya kode sejarah kerusakan di 46. Dan satu lagi apa ini? Tidak terbaca. Kemungkinan besar ini bisa jadi dari speed sensor ataupun di bagian yang lain ya. Kita masuk ke DTC-nya apa saja, DTC ataupun histori saat ini terjadi ya. Di sini berarti tadi terjadi kerusakannya di bagian power supply dan ISC. Kalau ISC ini kemungkinan pada saat kita mengaktifasi tadi ya, pada saat kita mengaktifasi kita hidupkan motor masih RPM-nya naik. Nah, itu akan terbaca oleh SEU, terbaca dari sistem kerja ISC tidak benar ya. Ataupun terlalu banyaknya udara masuk ke ruang bakar, itu pun akan terjadinya DTC sistem kerja ISC ya. Karena posisi RPM tadi tidak stabil, naik turun ataupun RPM terlalu tinggi. Ini kita lakukan posisi reset SCM. Pada saat kita lakukan reset SCM ini tadi ada tulisan 1 full kode, yang berarti masih ada salah satu sistem sensor yang belum benar ataupun masih bermasalah. Kita cek lagi datanya. Masih adanya DTC kerusakan ISC ya 37. Padahal di sini terbaca RPM-nya tinggi. Berarti memang posisi dari ISC sendiri ini masih belum menutup secara rapat ya. Dengan cara kita manual tadi ya, kita lakukan manual dengan melakukan aktivasi, itu pun masih belum sempurna ya. Ataupun bila terjadi seperti ini bisa juga adanya kebocoran udara palsu yang masuk ke ruang bakar, yang disebabkan bisa jadi seal injektor yang tidak baik ataupun manifold bonnet ini tadi tidak rapat, itu pun akan mengakibatkan RPM naik sehingga SEU membacanya di bagian
aktuator ISC yang bermasalah ya. Jadi ini kita pastikan nanti ini ISC-nya kah atau ada kebocoran udara palsu yang masuk ke ruang bakar. Sekarang kita lakukan posisi reset ISC terlebih dahulu. Kita aktifasi ulang menggunakan scanner untuk ISC-nya. Setelah itu kita lakukan reset ISC dengan tekan action 3 kali. Ini sekarang masuk ke display 0 ya. Berarti ini sudah dilakukan reset ISC. Kalau dia displaynya 1 ataupun 2 berarti belum pernah dilakukan reset ISC seperti itu. Sekarang kita cek tekanan udara masuknya terbaca 102, temperatur udara masuk normal. Kita cek sensor kecepatan roda depan. Dari speed sensor dia normal, baterai terbaca di 12,7, temperatur mesin sekarang terbaca di 83 derajat. Coil pengapian pun bisa kita aktifasi, injektor pun bisa kita aktifasi, ISC tadi kita bisa aktifasi. Sini ada EEPROM DTC-nya ataupun dari SEU ya, jadi kode EEPROM DTC SEU, kode sejarah kerusakan 0. Di sini masih ada 1, berarti masih ada permasalahan di bagian sistem sensor yang masih belum normal ya. Ataupun biasanya ini dibawa jalan terlebih dahulu baru dia bisa normal, seperti halnya speed sensor. Kita cek dari RPM-nya dia sudah normal atau belum. Setelah kita lakukan reset ISC itu sebenarnya malah lebih normal dibandingkan kita mengaktifasi ya. Pada saat dilakukan reset ISC, RPM pun langsung turun di angka 1500 1600. Perbedaannya dengan kita menggunakan scanner terus tidak dengan scanner cara mengaktifasi yang saya jelaskan tadi, inilah perbedaannya. Jadi sangat real ya. Baiknya kita menggunakan scanner ataupun tidak menggunakan scanner. Cuman yang saya tutor ini kan kebanyakan mungkin teman-teman yang masih belum menggunakan scanner. Jadi kalau pada saat terjadinya RPM naik turun, itu kan akan kesulitan kalau tidak ada scanner. Makanya saya lakukan tutornya dengan cara mengaktifasi dari sistem kerja ISC-nya. Di sini pun sekarang sudah terbacanya RPM-nya dia normal di angka 1500 1600 ya. Dalam posisi seperti ini masih dalam posisi forging ya, ataupun melakukan pembersihan injektor. Pentingnya kita melakukan cleaning injektor karena posisi banyaknya partikel atau karbon yang menempel di injektor tersebut ya, yang diakibatkan adanya partikel-partikel yang mungkin di dalam bahan bakar ataupun dari filter yang tidak bisa menyerap kotorannya seperti itu. Jadi ini tadi yang sudah dilakukan adalah pengecekan yang sudah saya terangkan dari awal. Dan sekarang ini masih ada pengecekan di jalur ini ya, di jalur full pump. Aponya Jo, menjarum betul. Jadi ini pun kita wajib kita ngecek karena kan awalnya kasusnya dia bisa tiba-tiba mati, tekanan turun naik, bisa seperti itu. Jadi ini sekarang kita lakukan pengecekan tegangan yang masuk ke IC full pump ya. Cairannya habis ya. Coba dikasih pengganti bahan bakar dulu, bensin. Tunggu sebentar,
motornya posisinya mati misalnya. Ya, motor di depan lagi. Ya, kita cek. Pada saat ini full pump tidak bekerja ya, jadi kita lakukan tekanannya turun nggak itu? Hah? Andar. Di depan. Ya? Ngapot apa itu mas? Coba dibawa mas. Ya, kita cek ya. Dia harus terus stabil di angka 14,22 ataupun bisa tergantung dari tegangan baterai ya. Tapi untuk motor Mio G sendiri ini karena dia sistem satu pas, dia wajib baterai normal. Kalau tidak normal, secara otomatis posisi dari tekanan pun akan turun naik ya. Coba dipaskan ya, seperti ini. Ini pun wajib kita cek ya pada saat melakukan SOP-nya ya, seperti itu. Jadi kembali ke data. Kinerja katup ISC sudah sangat baik ya, tertutup sampai dengan di angka 10 sampai dengan 11 ya. Bila dia persentasenya terlalu tinggi, otomatis dari RPM akan naik ataupun naik turun dikarenakan terlalu besarnya bukan ISC itu tadi ya. Di sini adanya full trim minus ya, sampai dengan di angka 10. Berarti ini kemungkinan besar masih kotornya injektor bisa. Ya oke, sekarang kita cek dari RPM-nya untuk tadi setelah dilakukan pengaktifasian dari sistem kerja ISC-nya ya. Kalau kita sudah menggunakan scanner itu bisa kita lakukan langsung reset ISC. Teman, bagi kita tidak punya scanner, dengan cara yang saya tutorkan tadi, dengan cara melakukan kontak on off kan 5 kali, ataupun kita rasakan posisi sistem kerja ISC itu bekerja atau tidak ya pada saat kita meng-on off kan kontak tersebut. Sekarang kita cek dari datanya. Sudut bukaan TPS di sini terbacanya 15 derajat. Ini harus ada penyetelan minimal di 16 ya. Kita lakukan penyetelan nanti. Di sini pun adanya kode sejarah kerusakan di 46. Dan satu lagi apa ini? Tidak terbaca. Kemungkinan besar ini bisa jadi dari speed sensor ataupun di bagian yang lain ya. Kita masuk ke DTC nya apa saja, DTC ataupun histori saat ini terjadi ya. Di sini berarti tadi terjadi kerusakannya di bagian power supply dan ISC. Kalau ISC ini kemungkinan pada saat kita mengaktifasi tadi ya, pada saat kita mengaktifasi kita hidupkan motor masih RPM-nya naik, nah, itu akan terbaca oleh SEU, terbaca dari sistem kerja ISC tidak benar ya, ataupun terlalu banyaknya udara masuk ke ruang bakar, itu pun akan terjadinya DTC sistem kerja ISC ya, karena posisi RPM tadi tidak stabil, naik turun ataupun RPM terlalu tinggi. Ini kita lakukan posisi reset SCM.
Pada saat kita lakukan reset SCM-nya tadi ada tulisan 1 full kode, yang berarti masih ada salah satu sistem sensor yang belum benar ataupun masih bermasalah. Kita cek lagi datanya. Masih adanya DTC kerusakan ISC ya 37. Padahal di sini terbaca RPM-nya tinggi. Berarti memang posisi dari ISC sendiri ini masih belum menutup secara rapat ya. Dengan cara kita manual tadi ya, kita lakukan manual dengan melakukan aktivasi, itu pun masih belum sempurna ya. Ataupun bila terjadi seperti ini bisa juga adanya kebocoran udara palsu yang masuk ke ruang bakar, yang disebabkan bisa jadi seal injektor yang tidak baik ataupun manifold bonnet ini tadi tidak rapat, itu pun akan mengakibatkan RPM naik sehingga SCU membacanya di bagian aktuator ISC yang bermasalah ya. Jadi ini kita pastikan nanti ini ISC-nya kah atau ada kebocoran udara palsu yang masuk ke ruang bakar. Sekarang kita lakukan posisi reset ISC terlebih dahulu. Kita aktifasi ulang menggunakan scanner untuk ISC-nya. Setelah itu kita lakukan reset ISC dengan tekan action 3 kali. Ini sekarang masuk ke display 0 ya. Berarti ini sudah dilakukan reset ISC. Kalau dia displaynya 1 ataupun 2 berarti belum pernah dilakukan reset ISC seperti itu. Sekarang kita cek tekanan udara masuknya terbaca 102, temperatur udara masuk normal. Kita cek sensor kecepatan roda depan. Dari speed sensor dia normal, baterai terbaca di 12,7, temperatur mesin sekarang terbaca di 83 derajat. Coil pengapian pun bisa kita aktifasi, injektor pun bisa kita aktifasi, ISC tadi kita bisa aktifasi. Di sini ada EEPROM DTC-nya ataupun dari SCU ya, jadi kode EEPROM DTC SCU, kode sejarah kerusakan 0. Di sini masih ada 1, berarti masih ada permasalahan di bagian sistem sensor yang masih belum normal ya. Ataupun biasanya ini dibawa jalan terlebih dahulu baru dia bisa normal, seperti halnya speed sensor. Kita cek dari RPM-nya dia sudah normal atau belum. Setelah kita lakukan reset ISC itu sebenarnya malah lebih normal dibandingkan kita mengaktifasi ya. Pada saat dilakukan reset ISC, RPM pun langsung turun di angka 1500-1600. Perbedaannya dengan kita menggunakan scanner, terus tidak dengan scanner cara mengaktifasi yang saya jelaskan tadi, inilah perbedaannya. Jadi sangat real ya. Baiknya kita menggunakan scanner ataupun tidak menggunakan scanner. Cuman yang saya tutor ini kan kebanyakan mungkin teman-teman yang masih belum menggunakan scanner. Jadi kalau pada saat terjadinya RPM naik turun, kita akan kesulitan kalau tidak ada scanner. Makanya saya lakukan tutornya dengan cara mengaktifasi dari sistem kerja ISC-nya. Di sini pun sekarang sudah terbacanya RPM-nya dia normal di angka 1500-1600 ya.
posisi seperti ini masih dalam posisi purging ya, ataupun melakukan pembersihan injektor. Pentingnya kita melakukan cleaning injektor karena posisi banyaknya partikel atau karbon yang menempel di injektor tersebut yang diakibatkan adanya partikel-partikel yang mungkin di dalam bahan bakar ataupun dari filter yang tidak bisa menyerap kotorannya, seperti itu. Jadi ini tadi yang sudah dilakukan adalah pengecekan yang sudah saya terangkan dari awal, dan sekarang ini masih ada pengecekan di jalur ini ya, di jalur full pump. Aponya Jo jarum pentul. Jadi ini pun kita wajib kita ngecek karena kan awalnya kasusnya dia bisa tiba-tiba mati, tekanan turun naik, seperti itu. Jadi ini sekarang kita lakukan pengecekan tegangan yang masuk ke IC full pump ya. Cairannya habis ya. Jadi coba dikasih pengganti bahan bakar dulu, bensin. Tunggu sebentar, motornya posisinya mati. Ya, motor dihidupkan lagi. Ya, kita cek. Pada saat ini full pump tidak bekerja ya, jadi kita lakukan tekanannya turun nggak ini? Hah? Standar. Di depan. Ya? Ngapot apa itu mas? Coba dibawa mas. Kita cek ya. Dia harus terus stabil di angka 14,22 ataupun bisa tergantung dari tegangan baterai ya. Tapi untuk motor Myoji sendiri ini karena dia sistem satu fase, dia wajib baterai normal. Kalau tidak normal, secara otomatis posisi dari tekanan pun akan turun naik ya. Coba dipaskan ya, seperti ini. Ini pun wajib kita cek ya pada saat melakukan SOP-nya ya, seperti itu. Jadi kembali ke data. Kinerja katup ISC sudah sangat baik ya, tertutup sampai dengan di angka 10 sampai dengan 11 ya. Bila dia persentasenya terlalu tinggi, otomatis dari RPM akan naik ataupun naik turun dikarenakan terlalu besarnya bukan ISC itu tadi ya. Di sini adanya full trim minus ya, sampai dengan di angka 10. Berarti ini kemungkinan besar masih kotornya injektor bisa, ataupun dari ruang bakar yang kotor ya, karena motor ini mungkin sudah lama sekali tidak dilakukan servis ya. Terbacanya ini terlalu, kalau dilihat dari tegangan sensornya, pergerakannya (0,1) sampai dengan 0,8 ya. Sebenarnya kalau dari pergerakan sensor audio sendiri untuk pembacaan dari sisa gas buangnya dia normal ini ya. Cuman kenapa di APR rasionya dia terlalu terbaca kering. Adanya full trim yang minus, secara otomatis ECU memerintahkan injektor untuk menambahkan debit bahan bakarnya ya.
di STR campurannya pun ini terbaca lebih dari 1 ya. Kita lakukan reset lagi. Ya, ini tadi yang saya jelaskan tadi. Posisi pada saat tadi di adanya full code ya. 37 yang belum ada ada sensor di EC yang terbaca oleh ECU masih dalam keadaan rusak. Sebenarnya tadi itu bukan dari ISC-nya, tapi karena posisi dari RPM dia naik turun karena ISC tadi tidak menutup secara baik, makanya SM tadi memberikan data kerusakan di bagian ISC. Jadi bukan di ISC-nya, walaupun mungkin dari pemasangan dari kita waktu mengaktifasi yang tidak tepat ya, seperti itu. Jadi ini sekarang sudah DTC-nya sudah kosong. Berarti untuk kasusnya di DTC ISC tadi pun akan hilang. Ya, sudah nol ya, sudah tidak ada lagi DTC kerusakan. Dan sekarang kembali lagi dari ISC-nya ke modenya apa? Valunya 1 ya. Sini untuk scanner IDT sendiri dilengkapi dengan adanya set CU ya, ataupun penambahan debit BBM-nya. Tapi untuk motoran standaran saya tidak pernah untuk melakukan namanya set CU ya, atau penambahan CU ya, karena kita melakukan servis hanya di motor standar, kecuali pada saat knalpotnya sudah diganti ataupun adanya penambahan part-part yang lain, mungkin kita akan melakukan penambahan CU seperti ini. Sekarang ini RPM sudah stabil di angka 1500-1600. Kita cek datanya kembali di full trim bahan bakarnya. Ini bahan bakarnya yang mana tadi, Jo? Bekas yang lama? Bukan. Sekarang kinerja kartu pun semakin mengecil ya. Secara otomatis ini pun sistem kerja ISC semakin menutup secara rapat ya. Tapi ini masih ada sedikit kendala, kenapa kok APR ratio-nya terbacanya terlalu irit. Coba tekanannya berapa atau ini? Ini ternyata diakibatkan karena tekanannya yang terlalu tinggi. Coba dikurangkan. Berarti tadi terjadinya full trim diakibatkan karena tekanan yang terlalu tinggi ya, mencapai di angka 16 tadi ya. Jadi ini saya anggap kasusnya selesai dengan kasus permasalahan tadi adanya campuran bahan bakar ya di dalam tangki karena terkontaminasi dengan air ataupun filter full pumpnya yang sangat kotor, sehingga posisi dari tekanan tadi turun naik. Tapi ini tetap kita lakukan servis full yang saya tuturkan dari awal seperti itu dengan cara melakukan SOP fullnya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komentarnya. Terima kasih.